Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syirik. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Dulu saya sangka kalau sudah meninggal orang tua itu nanti sebulan setahun sakitnya hilang. Rupanya baru saya sadar sakitnya tidak hilang-hilang. Makanya kalian anak-anak muda, kalau emak kalian masih hidup, kalau ayah kalian masih hidup, nanti sore kalian belikan makanan buka puasa sesuai duit kalian. Mereka tak minta kalian belikan gelang emas. Mereka tak ada minta kalian buatkan rumah besar. Mereka hanya senang kalau kalian senangkan hatinya. Ditengoknya kalian sore pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Oh lah, senang hati dia nengok kalian. Kalau masih hidup dia senangkan. Kalau dia sudah meninggal, ya Rasulullah, ummi matat, makku meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai tak pahala sedekahku ini. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Beri air minum. Saya biasa kalau sudah ceramah cerita tentang beri air minum, tak lama sudah itu datang air minum. Ini saya kasih tahu supaya jangan jamaah mengasihkan air minum. Kau kasih air minum sebotol. Kemarin saya sholat di masjid, di belakang masjid ada kulkas, tapi kulkasnya tidak sampai beku, cuman air dingin saja. Siapa yang mau masuk ke dalam, tinggal ambil air minum. Kan bagus sedekah. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah Pak. Berapa juta? Sedekah kulkas 1. Bagus. Datang orang haus, minum dia. Buat situ. Wakaf untuk almarhumah emak saya. Begitu kalau sayang orang tua. Ceramah saya di Banjarmasin, di depan rumah bapak, di luar pagar ada freezer besar. Kira-kira 2 kali AC, itulah besarnya. Ada gelas di luar, gelas kaleng, diikat pakai gembok, takut dibawa disangka barang bekas. Wakaf, semua orang yang haus akan minum. Di Mesir itu kalau kita pergi mancing di tepi sungai Nil, di tengah sawah, di tengah kebun-kebun, maka di situ ada gentong besar yang terbuat dari tanah liat, tembikar kata orang Melayu. Haus kami waktu kami mancing di sungai Nil, haus betul. Lalu kemudian kami tengok, oh ada air, ambil minum. Oh, begitulah mereka bersedekah air minum. Sejuk sekali air di Mesir ini, padahal di tengah gurun pasir, panas. Kenapa sejuk? Kami tengok dalam tembikar, rupanya lumutnya tebal betul. Tak pernah dibersihkan. Anak-anak katak pun banyak dalam. Patutlah sejuk. Maka zaman sekarang kita jangan lagi bersedekah air dalam tembikar, tapi cukup datang ke pesantren, Pak Kiai, berapa sumur bor yang bisa dibangun. Berapalah harga buat sumur bor? Di Palembang berapa pasaran harga sumur bor? Hah? 200? 2.100.000? 1.200.000? Nah, karena udah lama berkawan, 1.300.000 saja lah. Waduh, 1.300.000? 1.300.000 Pak. Satu sumur bor di Palembang 1.300.000. Maka ini mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum Pak Kiai, Tuan Guru, ya. Berapa santri di sini? Ada 3.000 Pak Ustaz. Banyak ya. WC-nya berapa? 3. Ngantrinya mereka pagi itu. Gimana? Ada yang tertahan, ada yang tak tertahan, ada yang terlepas. Hah? Kau wakafkan WC tempat wudhu sekalian. Itu luar biasa untuk almarhumah. Jalan-jalan orang kaya sore-sore naik mobil nengok baleho. Pembebasan tanah pembangunan masjid 1 meter hanya 500.000 saja. Berhenti. Catat nomor. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul kalian pengurus mau pembebasan masjid ini? Ya. 1 meter berapa? 500.000. Saya 100 meter. Mantap. Bapak mau transfer? Nantilah, niat aja dulu.
Innamal a'malu binniyat. Transfer lah. Betul-betul lah ini jamaah PHP, pemberi harapan palsu. Kalau masih hidup dia cium tangannya, peluk badannya, belikan kain, belikan sajadah, dipakainya kainmu, dibentangnya sajadahmu, mengaji dia di tengah malam. Itulah nikmat yang paling besar. Tak ada doa yang paling mustajab. Apalagi ini bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di ujung Ramadan, kalau masih hidup. Jadi jangan kau ejek orang ziarah di akhir Ramadan. Dia sedang rindu sama orang tuanya. Dia kemarin pakai narkoba, mabuk, sakau. Di akhir Ramadan dia tobat, ziarah dia. Pas sedang ziarah, itulah kau datang. Ya akhi, ziarah di akhir Ramadan itu bid'ah. Aku mabuk 20 tahun tak ada kau bilang bid'ah. Aku baru tobat pagi tadi. Sekarang aku ziarah kau bilang bid'ah. Inilah sama kau gitu. Kalau masih hidup dia jangan kalian lawan. Dengan orang tua itu jurusnya 3 aja anakku. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Apapun kata dia, diam. Jangan lawan. Karena kalau lawan kau menyesal. Kalau saya balik, masuk saya ke rumah mak saya, apapun kata dia, saya diam. Dia kan orang sudah tua, 70 tahun. Lama-lama dia berhenti. Pas dia berhenti, ada lagi. Peluk badan. Kalau kau lawan, mungkin kau menang, mungkin kau hebat, tapi nanti lama-lama kau menyesal. Dan menyesalnya tak bisa dijemput. Kalau kata orang Melayu, risau hati tak tahu di mana mau dialamatkan. Sesudah dia mati, barulah kau mencakar dinding. Oh mak, pernah tak nengok orang maknya mati mencakar dinding? Itu penyesalan yang mendalam, tak bisa dijemput balik. Tapi kalau kau buat baik, punya duit bawa umrah, duit banyak pergi haji, kau senangkan hatinya, andai belum bisa menyenangkannya, prinsipnya satu saja, jangan kau susahkan. Kalau kau bisa membahagiakannya, jangan kau sempitkan hatinya. Dia udah meninggal Pak Ustadz, ziarah ke makamnya, jangan sampai lalangnya setinggi tegak. Bangun tengah malam, baca Yasin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebesar buah keras, tai kau dimakan. Itu cakap emak saya dulu. Saya dengar sampai sekarang. Sebesar buah keras, tai kau makan. Kenapa gitu mak? Setiap anak-anak nih, itu emaknya memakan taiknya sebesar buah keras. Tahu buah keras? Buah keras untuk menggulai sebesar itu makan. Bagaimana pula emak makan taik sebesar buah keras? Dia sedang mencebok anaknya. Dia sedang mencebok, dia sedang makan enak. Pas sedang makan enak, cerip anak itu berak. Diceboknya, habis ceboknya kurang-kurang bersih kan, makan dia lagi. Sehari segini, sehari segini, sehari segini. Anak tuh besar 5 tahun, 10 tahun. Satu anak tuh sebesar buah keras taik dimakannya. Tapi begitu besar sombongnya minta ampun. Padahal kalau dia mau dicekiknya waktu mati. Cuman orang tua ini kan cakapnya tak kasar. Udah berdiri gini mau foto, mau bawa foto. Ustaz Somad udah bawa foto, diri. Ada mak-mak tua situ. Apa kata bini ya? Mak, pinggir bentar ya mak, kami mau foto keluarga. Hancur hati. Dalam hati saya, aku kalau hidup makku aku pegang mungkin tak lepas. Jadi halaunya pula mak. Mak, pergi bentar sana, kami mau foto keluarga. Mau saya mengamuk, takut saya tak jadi berfoto tadi. Nanti kalau ada keluarga, jangan kalian buat begitu. Kan banyak tukang foto tuh bisa mengcrop. Tak pandai mengcrop, mari saya ajarkan. Gini cara mengcrop. Mengcrop foto tak tahu. Kenapa orang tua ini dihalau? Gimana perasaan dia waktu pergi? Senangkan hati. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka dosa yang tak terampuni, na'udzubillah. Peminum khamar boleh jadi di dunia ini bahagia, tapi di akhirat dia kena. Tapi durhaka kepada orang tua akan dituntut di dunia, mendapat di akhirat. Berlinang air mata, berenang dalam kesusahan, tak akan pernah mengicap kebahagiaan. Bagi yang sudah meninggal dunia, tak ada cara lain kecuali berpuasa sampai pahala.
Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa orang tuanya, soma anhu waliyuhu, puasa dia, dihadiahkannya pahala puasanya. Sampai, kenapa Ustaz buat suara ini tinggi? Kalau suaraku rendah nanti aku menangis, pengajian ini berhenti. Maka dibuat suaranya tinggi. Salat, selepas salat tengah malam kau berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Tak pandai ku bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Melayu. Jadikan kuburnya istana-istana yang megah ya Allah, jauhkan dari azab ya Allah, sebagaimana dia sayang kepada aku. Berapa kali dia tak tidur malam gara-gara tangismu? Pernahkah kita bertanya berapa hari kita menangis? Ustaz memangnya pernah tanya? Pernah. Waktu hidup dulu saya tanya, Mak, aku dulu waktu kecil menangis, Mak. Iya. Berapa lama aku menangis? Dari mulai subuh sampai subuh. Berapa lama? 7 bulan. Patutlah suara saya tak habis-habis ceramah. 7 bulan kata dia saya menangis dari subuh ke subuh. Tidur sedikit, nangis lagi. Tidur sedikit, nangis lagi. Berapa kali dia tak jadi pergi undangan gara-gara udah bagus pakaiannya tak jadi. Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya gara-gara kita. Berapa kali dia dihalau dari tempat yang mulia gara-gara kita meraung di situ. Orang suruh tajam semua biji mata orang menengok dia. Pernah kita pikirkan itu? Huququl walidain. Yang terakhir, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Apakah saudara melihat peristiwa ini? Betul Pak Hakim. Berani anda bersumpah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, saya bersaksi, saya melihat dengan nyata. Padahal dia sudah dibayar kong kali kong kompromi. Kalau kau mau, nanti ku bayar kesaksian palsu. Hanya untuk semeter tanah, hanya untuk emas dan perak, hanya untuk 1, 2, 3 pintu ruko, kau bersaksi palsu. Maka sudah jatuh dalam dosa